sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Terima kasih Bapak Ibu. Saudari dan saudara yang terkasih, segenap jemaat Allah yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, salam dari saya, Romo Karolus Putranto Trihidayat, Imam Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Saya menyampaikan salam dalam konteks perayaan syukur atas diterbitkannya Katekismus Gereja Katolik 30 tahun yang lalu. Lihat, Katekismus pernah kita dengar, tapi berapa banyak dari antara kita pernah melihat wujud fisiknya? Dan begitu melihat wujud fisiknya, bisa jadi kita ketakutan karena begitu tebalnya Katekismus Gereja Katolik. Nah, saya hendak menyampaikan beberapa butir penting yang saya harapkan bisa membantu kita semua untuk tidak takut lagi berhubungan, berkenalan, dan membaca Katekismus yang kelihatannya tebal dan menyeramkan ini. Ada 3 butir yang akan saya sampaikan agar kita lebih mengenal, dan dengan lebih mengenal, lebih mencintai, dan dengan lebih mencintai, terdorong untuk menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Butir yang pertama, Katekismus Gereja Katolik yang diterbitkan 30 tahun yang lalu, ini ditulis oleh para gembala, oleh para imam, oleh para praktisi pastoral, bukan oleh para teolog akademisi. Maka jangan takut. Ini memang ditujukan untuk pendampingan iman kita hari lepas hari. Kalau ada pertanyaan menyangkut iman kita, bukalah Katekismus. Karena memang ditulis untuk itu. Sekali lagi, bukan ditulis oleh para teolog, tapi oleh para pendamping iman umat, para pekerja pastoral. Memang editornya adalah para uskup, tetapi penulisnya adalah para gembala. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya Katekismus tahun 1566 ditulis untuk membahasakan semangat Konsili Trente, demikian juga Katekismus Gereja Katolik ini ditulis untuk menerjemahkan semangat Konsili Vatikan II dalam kehidupan beriman kita di zaman sekarang. Apa sih semangat Konsili Vatikan II? Salah satunya adalah aggiornamento. Gereja perlu membuka diri kepada dunia agar dapat memperbaharui baik dirinya maupun komunikasi kabar sukacitanya. Ini semangatnya. Maka Katekismus Gereja Katolik ditulis supaya apa? Supaya iman kita semakin bisa dikomunikasikan. Supaya iman kita semakin bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang kita temui di zaman ini. Dengan kata lain, Katekismus ini ingin menanggapi kebutuhan iman kita. Sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II. Komunikasi iman. Dan yang terakhir, Katekismus ini walaupun tampaknya besar, hanya terdiri dari 4 bagian. Dan 4 bagian itu adalah unsur-unsur paling penting dalam iman kita. Apa saja bagian-bagian itu? Yang pertama, syahadat para rasul. Syahadat para rasul kita ungkapkan terutama dalam pembaptisan. Itu yang pertama. Itulah inti iman kita, relasi dengan Allah Tritunggal. Yang kedua, hidup sakramental. Maka bagian yang kedua, mau menjelaskan sakramen-sakramen yang kita rayakan dalam Gereja Katolik. Maknanya apa? Dan yang ketiga adalah kehidupan moral atau gaya hidup seorang murid Tuhan, gaya hidup seorang pengikut Kristus. Setelah kita menerima rahmat sakramen, sekarang kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan rahmat itu. Dan unsur yang keempat adalah doa, terutama doa inti pengikut Kristus, doa Bapa Kami. Jadi hanya 4 unsur,
Dan 4 unsur itulah yang penting dalam iman kita. Syahadat para rasul, kehidupan sakramen-sakramen, gaya hidup seorang pengikut Yesus, dan hidup berdoa. Semoga dengan ketiga butir ini, kita semua semakin mengenal Katekismus Gereja Katolik dan semakin mencintainya. Justru karena kita mau menanggapi kebutuhan iman kita. Syukur atas penerbitan Katekismus Gereja Katolik 30 tahun yang lalu. Tuhan memberkati. Saudari dan saudara yang terkasih, segenap jemaat Allah yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, salam dari saya, Romo Karolus Putranto Trihidayat, Imam Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Saya menyampaikan salam dalam konteks perayaan syukur atas diterbitkannya Katekismus Gereja Katolik 30 tahun yang lalu. Lihat, Katekismus pernah kita dengar, tapi berapa banyak dari antara kita pernah melihat wujud fisiknya? Dan begitu melihat wujud fisiknya, bisa jadi kita ketakutan karena begitu tebalnya Katekismus Gereja Katolik. Nah, saya hendak menyampaikan beberapa butir penting yang saya harapkan bisa membantu kita semua untuk tidak takut lagi berhubungan, berkenalan, dan membaca Katekismus yang kelihatannya tebal dan menyeramkan ini. Ada 3 butir yang akan saya sampaikan agar kita lebih mengenal, dan dengan lebih mengenal, lebih mencintai, dan dengan lebih mencintai, terdorong untuk menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Butir yang pertama, Katekismus Gereja Katolik yang diterbitkan 30. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-28 dan Hari Pangan Sedunia dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santo Thomas Rasul wilayah 1. Kor oleh lingkungan Santa Angela wilayah 5. Intensi doa untuk hari ini adalah syukur atas terkabulnya permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Mendoakan kedamaian abadi bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang. Ibu Mariani Teresia Kartaharja, Ibu Tuti Maklis, Bapak Teddy Bun, Angela dan Athanasius, Yosef Suryo Sumirat, Maria dan Douglas, Katarina dan Yohanes, Gregorius dan Yakobus, Bapak Stefanus Cindra. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lagu pembukaan dari Puji Syukur, Saudara Mari Semua, halaman 322. Saudara, mari semua, ada
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Anak-anak pun selamat sore semuanya. Oh, tidak ada anak-anak. Anak-anak libur. Nah, kita sama-sama menghadap Tuhan dengan penuh syukur. Mensyukuri banyak yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Kita ingatkan melalui surat gembala Bapak Uskup kita nanti. Nyatu dengan seluruh kebijakan surat gembala Paus nyangkut hari pangan sedunia. Kita bersyukur dan kita sekaligus prihatin. Banyak sama saudara yang belum beruntung seperti kita, walaupun mungkin ada yang masih kekurangan, tapi tidak separah seperti saudara-saudara di tempat lain. Maka kita dengan penuh penyesalan juga mohon maaf, mohon ampun, karena mungkin kelalaian kita lah yang menyebabkan kekurangan makanan dan kekurangan gizi bagi anak-anak Tuhan. Mari kita nyatakan mohon belas kasih Tuhan dengan menyanyikan. Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami memurkan Dia.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menantikan kami dan siap sedia untuk memberikan tempat kepada kami masing-masing, baik dalam perjamuan pendahuluan di dunia maupun perjamuan yang sebenarnya di surga kelak. Semoga kami jangan sampai acuh tak acuh, melainkan senantiasa mempersiapkan diri sepantas mungkin untuk kehormatan sebesar itu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku.
gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja lalu menyuruh hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusiapkan, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang baik dan orang-orang jahat, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita duduk mendengarkan suara gembala kita, Bapak Uskup, nyangkut minggu atau hari pangan sedunia ini. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tanggal 16 Oktober, secara internasional diperingati Hari Pangan Sedunia. Tanpa bermaksud untuk mengurangi maknanya,
Kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, memperingati Hari Pangan Sedunia pada hari Minggu yang paling dekat dengan peringatan Hari Pangan Sedunia. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tanggal 16 Oktober, secara internasional diperingati Hari Pangan Sedunia. Tanpa bermaksud untuk mengurangi maknanya, kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta memperingati Hari Pangan Sedunia pada hari Minggu yang paling dekat dengan peringatan Hari Pangan Sedunia secara internasional itu. Dengan cara demikian, kita memperingati Hari Pangan Sedunia sambil menghayati misteri penebusan Allah dalam perayaan Ekaristi dan memaknai peringatan tersebut dengan inspirasi sabda Tuhan yang kita dengarkan. Tahun ini, Badan Pangan Dunia mengusung tema Air adalah kehidupan. Air adalah makanan, jangan tinggalkan seorang pun. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa hidup tanpa air. Air tidak hanya dibutuhkan untuk menghilangkan rasa haus. Lebih daripada itu, air sangat berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan makhluk hidup di alam ini. Ketersediaan air yang cukup menjamin masyarakat dapat mengolah lahan pertanian dan menyediakan bahan pangan. Kekurangan air dapat terjadi karena faktor kemarau panjang yang merupakan akibat perubahan iklim dunia. Namun sangat disayangkan bahwa krisis air juga disebabkan oleh faktor manusia, yaitu penguasaan sumber-sumber air besar, privatisasi, dan komersialisasi yang bukan untuk kesejahteraan bersama. Di beberapa tempat, privatisasi air menjadi faktor penyebab petani mengalami kesulitan menggarap lahan pertanian dan masyarakat sulit mendapatkan sumber air bersih secara cuma-cuma. Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini mengajak kita untuk menyadari pentingnya mengelola air secara berkeadilan demi kesejahteraan bersama. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan iklim yang mengancam ketersediaan air. Air dan makanan adalah kebutuhan dasar setiap orang agar dapat mencapai kepenuhan hidup sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar ini. Tema Hari Pangan Sedunia ini sejalan dengan semangat dan upaya kita untuk mengamalkan ajaran sosial gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia tahun 2023, Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema Solidaritas Pangan Sehat untuk Generasi Bebas Stunting. Mengapa dipilih tema itu? Data-data berikut antara lain adalah jawabannya. Skala krisis kelaparan dan malnutrisi dunia saat ini tinggi. Program Pangan Dunia memperkirakan 345 juta lebih penduduk dunia mengalami tingkat kerawanan pangan yang tinggi pada tahun 2023 ini. Situasi di Indonesia juga tidak baik-baik saja. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia,
angka kelaparan di Indonesia tahun 2022 sebesar 5,9% dari total penduduk, atau sekitar 16,2 juta orang. Dibandingkan dengan 8 negara Asia Tenggara, persentase penduduk yang kelaparan di Indonesia tertinggi kedua. Akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya ancaman krisis pangan global yang berdampak juga di Indonesia. Ini dipicu oleh adanya kenaikan suhu serta fenomena cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang dan penurunan produksi pangan. Krisis politik dunia dan meningkatnya jumlah penduduk ikut juga menghantui berkembangnya krisis ini. Kelaparan dan krisis pangan dapat mengancam status kesehatan masyarakat. Angka prevalensi stunting anak-anak usia bawah 5 tahun di Indonesia menurut data survei status gizi nasional masih tinggi, yaitu 21,2% di tahun 2022. Masalah stunting pada anak-anak balita ini akan mempengaruhi pula pada kualitas sumber daya generasi masa depan bangsa. Menurut penelitian World Population Review, angka rata-rata kecerdasan masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni 78,49. Angka ini lebih rendah dari rata-rata nilai kecerdasan masyarakat dunia sebesar 82. Indonesia menempati posisi ke-130 dari total 199 negara yang diuji dan urutan ke-10 dari 11 negara di Asia Tenggara. Faktor asupan gizi dan status kesehatan selain faktor-faktor lainnya, sangat besar pengaruhnya bagi tinggi rendahnya angka kecerdasan. Kita menghargai upaya-upaya pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahannya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program 11 intervensi spesifik atasi stunting. Menyadari bahwa masalah stunting menjadi masalah kita bersama, maka kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang sedang berdinamika dalam semboyan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi, terpanggil untuk peduli terhadap masalah ini dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan kepedulian itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk mengembangkan kepedulian, kita membutuhkan inspirasi, bukan sekedar motivasi. Pesan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini memberikan inspirasi itu. Nabi Yesaya berbicara mengenai perjamuan mewah yang disediakan Tuhan untuk segala bangsa sebagai gambaran keselamatan. Keselamatan yang digambarkan sebagai perjamuan mewah itu adalah lambang kesejahteraan bersama yang berhasil diwujudkan untuk semua orang tanpa kecuali. Perjamuan seperti itu tidak dapat dibayangkan terjadi tanpa keterlibatan banyak orang. Sementara Injil Matius menggambarkan kerajaan Allah sebagai perjamuan nikah yang diadakan oleh seorang raja. Ia menyebarkan undangan
agar para undangan ikut terlibat dalam memeriahkan perjamuan itu. Tetapi sekian banyak yang diundang, sekian banyak pula yang mengabaikan undangan itu. Kisah ini menyadarkan kita untuk tidak mengikuti sikap para undangan yang tidak mau menghadiri pesta. Artinya, tidak mau melibatkan diri dalam kemeriahan pesta. Sebaliknya kita diharapkan menerima undangan untuk menjadikan pesta itu sungguh meriah. Konkretnya, kita diundang untuk melibatkan diri dalam gerakan Hari Pangan Sedunia Internasional maupun bagian khusus yang dipilih di Keuskupan Agung Jakarta. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata kepedulian dan keterlibatan kita? Kita dapat meneruskan kebiasaan menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat, serta tidak membuang makanan. Paus Fransiskus mengecam budaya membuang makanan di tengah dunia yang kian konsumeristis ini. Beliau mengatakan membuang makanan sama dengan mencuri dari meja mereka yang miskin dan kelaparan. Komunitas umat beriman di paroki, lingkungan, komunitas religius dan komunitas kategorial dapat mengadakan gerakan aksi untuk mencegah anak-anak stunting di lingkungan masing-masing. Penyadaran pola makan sehat dan pemberian makanan bergizi pada remaja dan ibu hamil dapat menurunkan risiko anak yang akan mereka lahirkan mengalami stunting. Koordinasi dan kerjasama dengan puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan penting agar aksi-aksi yang dilakukan dapat berdampak. Kita hendaknya tidak hanya melakukan aksi sekali dua kali saat memperingati Hari Pangan Sedunia saja. Aksi ini mesti diupayakan secara berkelanjutan. Sekolah-sekolah Katolik secara berkala dapat mengadakan kegiatan penyadaran gizi dan tambahan asupan gizi atau vitamin yang sesuai untuk siswa-siswi yang akan melahirkan generasi masa depan bangsa. Berkaitan dengan kebutuhan air, pentingnya kesadaran akan sikap hemat air mesti ditanamkan sejak dini dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Dapat dipikirkan pula kemungkinan keluarga-keluarga atau lembaga-lembaga Katolik yang mempunyai air melimpah mencari cara-cara sederhana untuk berbagi air dengan masyarakat yang tidak mempunyai sumber air di lingkungan masing-masing. Bahkan sangat mungkin dan ada banyak cara paroki dan lembaga-lembaga Katolik membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan dana. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, yang peduli dan terlibat. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama-sama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda.
Demikianlah suara gembala kita menyangkut Hari Pangan Sedunia 2023 ini dengan tema solidaritas pangan sehat untuk generasi bebas stunting. Mari sambil merenungkan kebenaran kebijakan pimpinan kita, mari kita berdiri dan mengungkapkan iman kita. Aku percaya akan Allah, kita diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dengan doa permohonan kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa mendorong gerejanya agar tak henti-hentinya mengundang semua orang untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa mengobarkan semangat cinta kasih dan kerukunan, agar para pemimpin dapat menjaga perdamaian bangsa-bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah yang kudus, yang tersebar di seluruh dunia, terutama yang berada di daerah-daerah atau negara-negara yang sedang dilanda konflik dan perang. Semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya pada gereja umat Allah, agar semakin dikuatkan untuk tetap bertahan dalam iman, tampil sebagai saksi perdamaian dan suaka bagi kemanusiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mendorong kita semua untuk senantiasa menyambut undangan perjamuan darinya, agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kita untuk berani berbagi hidup demi kemuliaan sesama dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk intensi misa yang pada awal misa sudah dibacakan. Kita juga berdoa untuk intensi yang tersimpan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan menerima rezeki daripada-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami.
menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kami. Tuhan bersumpah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Baik, pandanglah persembahan yang kami unjukkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Terimalah roti dan anggur ini, berkatilah dan jadikanlah tubuh dan darah putramu, agar semua orang dapat menerimanya kembali serta memperoleh kedamaian-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Surga
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang mengundang kita datang ke perjamuannya. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Agung, hamba-hambamu kau utus ke perempatan jalan untuk mengundang siapapun ke meja perjamuanmu. Kami masing-masing kau sapa dengan sabda keselamatan. Penuhilah hati semua orang yang kau panggil dengan rasa bangga dan syukur, agar hidup mereka memberi kesaksian atas kebaikan-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Brigita Sulastri dari lingkungan Maria Ratu Rosario, wilayah 5, dengan Tony Fausta dari Tangerang, merupakan pengumuman kedua. Andreas Billy Cardella dari lingkungan Keluarga Kudus wilayah 6 dengan Agits Dita Kristi Mariana dari Bogor, Jawa Barat, merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Dalam rangka mengikuti Pesparani Nasional, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Banten akan melakukan penggalangan dana di Gereja San Mare pada hari Minggu 15 Oktober. Mohon partisipasi umat. 3. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober pukul 8 sampai dengan pukul 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di mading. Mohon partisipasi umat. 4. Perayaan Ekaristi ulang tahun perkawinan bulan September dan Oktober diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober pukul 17 di Gereja San Mare. Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan bulan September dan Oktober dimohon mendaftarkan diri di Sekretariat Paroki. 5. Jumat 20 Oktober pukul 14.30 akan diadakan Misa Kerahiman Ilahi. Mohon kehadiran umat. 6. Poliklinik Gereja Santa Maria Regina mengadakan kegiatan konsultasi kesehatan gratis bagi umat Santa Maria Regina hari Minggu tanggal 29 Oktober pukul 8 sampai dengan pukul 12 di Ruang Matias dan Yakobus. 7. OMK Santa Maria Regina akan mengadakan acara Siarek tanggal 4 November dan 5 November 2023 di Paroki Santo Fransiskus Assisi, Cibadak, dan Citarik River Camp. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut di depan aula setelah misa. 8. Seksi HAK San Mare mengundang pengurus pleno dan seluruh umat San Mare dalam acara Dialog Kebangsaan dengan tema Menyambut Tahun Politik dengan berbasis 100% Katolik, 100% Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober di Aula San Mare pukul 9 sampai dengan pukul 4.
Jumlah 68.478.282 rupiah. Kolekte 2 sejumlah 64.338.086 rupiah. Kolekte Jumat pertama sejumlah 11.572.500 rupiah. Sekian pengumuman dan terima kasih. Kita telah memenuhi undangan Tuhan, merayakan Ekaristi, perjamuan berlimpah dari Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan beberapa kegiatan umat, kegiatan kita, kiranya disimak baik dan dilaksanakan. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Berkat Tuhan untuk keluarga kita, untuk oma, opa, anak-anak, para saudara yang sakit, yang berjuang untuk sehat lagi. Mohon berkat untuk anggota keluarga atau siapapun yang telah meninggal. Berkat Tuhan untuk kita semua. Semoga saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin.